Anak-anakku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, mudah-mudahan juga kita semua masih diberikan semangat dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita belajar, terutama dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita akan belajar tentang tawadhu. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di sini dalam pembelajaran akidah akhlak dalam materi membiasakan akhlak terpuji yang terdiri dari husnuzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Dalam pertemuan kali ini kita membahas salah satu akhlak terpuji, yakni tawadhu atau rendah hati. Dalam pembahasan materi tawadhu yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian tawadhu, yang kedua, perintah atau dalil mempunyai sikap tawadhu, kemudian bentuk-bentuk dan contoh tawadhu, berikutnya dampak positif membiasakan sikap tawadhu, dan yang terakhir upaya membiasakan diri bersikap tawadhu. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan pembelajaran materi ini, mudah-mudahan siswa dapat mengambilkan sikap spiritual dari pengalaman belajar sifat. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya tawadhu. Tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan, yang asal katanya adalah wada'ah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadhu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hatian, tidak sombong dan tidak tinggi hati atau mudah tersinggung. Gambaran tawadhu disebutkan pada Al-Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Artinya dari hamba-hamba Tuhan yang penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Pengertian yang lebih dalam mengenai tawadhu adalah kita tidak melihat diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan hamba Allah yang lain atau dengan orang lain. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu ialah sikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. Tawadhu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam bersikap tawadhu. Karena tawadhu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Sikap tawadhu sangat penting, artinya dalam pergaulan sesama manusia. Sikap tawadhu disukai dalam pergaulan sehingga menimbulkan rasa simpati dari pihak lain. Yang berikutnya, perintah mempunyai sikap tawadhu.
Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya tawadu itu diperintahkan oleh agama kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dan tawadu ada beberapa. Yang pertama, tawadu di hadapan kedua orang tua. Ditegaskan dalam surah ke-17 Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 24. Yang kedua adalah tawadu terhadap sesama muslim. Juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah 26 Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215. Yang ketiga, tawadhu di saat dalam pergaulan. Sebagaimana disebutkan pada surah ke-31 Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya, dan hendaklah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215. Itulah tadi beberapa dalil yang menyampaikan tentang kewajiban kita untuk memiliki sifat tawadhu, baik kepada orang tua, kepada sesama, dan dalam pergaulan kita sesama. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk dan contoh tawadhu. Untuk contoh tawadhu ini, marilah kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu jika bertemu dengan anak-anak kecil, maka selalu mengucapkan salam pada mereka. Ketika ditanya mengapa ia lakukan hal tersebut, ia menjawab, aku melihat kekasihku Nabi SAW senantiasa berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW memiliki seekor unta yang diberi nama Al-Abba, yang tidak terkalahkan larinya. Maka datang seorang Arabi dengan untanya dan mampu mengalahkan. Maka hati kaum muslimin terpukul menyaksikan hal tersebut, sampai hal itu diketahui oleh Nabi SAW. Maka beliau bersabda, menjadi hak Allah, jika ada sesuatu yang meninggikan diri di dunia, pasti akan direndahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu pernah berkata, jadilah kalian seperti Nabi SAW. Beliau SAW menjahit bajunya yang sobek, memberi makan sendiri untanya, memperbaiki rumahnya, memerah susu kambingnya, membuat sandalnya, makan bersama-sama dengan pembantu-pembantunya, memberi mereka pakaian, membeli sendiri keperluan di pasar, dan memikulnya sendiri ke rumahnya. Beliau menemui orang kaya maupun miskin, orang tua maupun anak-anak, mengucapkan salam lebih dulu pada siapa yang berpapasan, baik tua maupun anak-anak manusia. Itulah tadi beberapa contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hal tersebut diikuti oleh sahabat-sahabatnya, dan tentunya juga kita sebagai umat beliau juga harus dapat mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW, bagaimana kita semestinya dalam setiap kehidupan kita membawa yang namanya sifat tawadhu.
Yang pertama, termasuk perilaku tawadu adalah menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Merupakan suatu perintah Rasulullah SAW adalah yang muda, yang kecil harus hormat kepada yang lebih tua, dan yang tua, yang lebih besar harus sayang kepada yang masih kecil atau yang lebih muda darinya. Karena sikap ini adalah merupakan salah satu ciri orang yang memiliki sikap tawadu. Yang kedua, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Yang ketiga, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Yang keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Dan yang terakhir, tidak suka disanjung orang lain atas keberhasilan yang sudah dicapai. Kalau kita mampu bersikap tawadu dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perilaku kita, dalam setiap pergaulan kita dengan siapapun dan kapanpun, maka sikap kita itu, sikap tawadu kita itu akan memberikan keuntungan atau dampak positif pada diri kita. Apa saja dampak positif ya bagi orang yang membiasakan sifat tawadu? Yang pertama, dengan sikap tawadu yang kita biasakan itu akan menimbulkan rasa simpati dari pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Jadi orang lain akan tumbuh rasa simpati kepada kita, kemudian dia senang bergaul dengan kita, senang menjadi teman kita, dan senang dekat dengan kita, menjadi teman berbicara mereka dan lain sebagainya. Yang kedua, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai nalurinya, bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Yang terakhir, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Yang terakhir adalah upaya membiasakan diri bersikap tawadu. Bagaimana caranya kita membiasakan diri supaya senantiasa kita selalu bersikap tawadu dimanapun dan kapanpun kita berada dengan siapapun. Yang pertama, untuk membiasakan diri bersikap tawadu, hendaklah kita menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Yang kedua, berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, upaya membiasakan diri bersikap tawadu adalah dengan melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Salah satu sikap tawadu yang harus kita miliki adalah dengan cara kita membiasakan diri menghargai kemampuan orang lain, menghargai prestasi orang lain, dan jangan merendahkannya. Dengan kita demikian, maka kita akan terbiasa menjadi hamba yang senantiasa rendah hati, tawadu kepada sesama manusia, sehingga sifat terpuji ini akan selalu ada pada kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang tawadu, yang rendah hati, jauh dari kata-kata kesombongan. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang materi tawadu ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman sebagaimana pemahaman para anbiya wal mursalin, sehingga kita lebih paham dalam hal agama kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur, kesehatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pelajaran kita, sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.